Eh, Sebelumnya, karena kemarin saya baru balik dari umroh, saya sempat terfikir dan baru kemarin saya terfikir, ini saya sharing dengan Anda semua, mungkin bisa ada manfaatnya. Dan tujuan saya menyampaikan ini sebenarnya untuk memotivasi siapapun yang punya kelebihan dana, jangan ragu untuk pergi umroh atau haji. Kalau memang haji masih sulit, umroh minimal. Karena tidak balance sebenarnya antara uang yang kita keluarkan dengan pahala yang kita dapatkan gitu. Selama saya kuliah di Madinah dulu, kurang lebih saya 7 tahun di kampus dan seringkali interaksi dengan Masjid Haram dan banyak fadilah tentang Masjid Haram sendiri yang saya pelajari. Saya tidak pernah terlintas seperti kemarin untuk umroh gitu. Ada salah satu bapak ikut sama saya dari Irian, tapi dia asalnya dari Makassar. Kemudian saya ngobrol-ngobrol di kamar bersama karena saya berdua. Saya bilang, Pak Haji, kalau dipikir-pikir sholat di Masjid Haram ini 100.000 pahala loh. Yang kata Nabi SAW, sholat di Masjid Haram 100.000. Kalau kita hitung 100.000 itu, kalau sholat subuh misalnya, sholat di Indonesia satu kali sama dengan satu kali di Masjid Haram sama dengan 100.000 kali di Indonesia, itu berarti sama dengan 100.000 hari. Jadi kalau 100.000 hari itu dibagi jumlah hari per tahun 365 hari, itu kurang lebih 274 tahun. Jadi satu kali kita sholat di Masjid Haram Mekah, itu sama dengan 274 tahun sholat di Indonesia. Kalau dibagi, ini baru satu sholat ya, baru sholat subuh aja misalnya. Nanti sholat duhurnya sama lagi, sama dengan 274 tahun sholat di Indonesia duhur, kalau satu kali duhur di Masjid Haram. Asar begitu, maghrib begitu, isya begitu. Kurang lebih sekarang program umroh kalau travel itu 4 hari di Mekah. Kalau 4 hari ya tinggal dikali, gitu kan. 274 tahun dikali 4, gitu kan. Itu besar sekali. Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah dilipat gandakan menjadi 25 kali lipat. Jadi itu kita bisa dapatkan ribuan tahun hanya dengan sekian hari. Saya katakan sama beliau kemarin, coba dibalanskan uang yang kita keluar 2.000 sampai 3.000 dolar. Bagi dengan 100.000 hari. Kira-kira kita keluarin berapa rupiah per harinya? Tidak ada nilainya gitu. Ya, tidak ada nilai sama sekali uang yang kita keluarkan dibandingkan dengan kita ibadah di sana. Ini satu hal gitu kan. Hal yang lain lagi, umur kita terbatas dan umat-umat sebelum kita sangat banyak atau sangat panjang umur mereka, seperti kaum Nabi Nuh kalau umurnya sampai 1000 tahun. Kalau salah seorang di antara mereka beribadah 700 tahun saja, gitu kan? Itu kita ketinggalan karena umur kita hanya 60 sampai 70. Kalau ada sampai 100 itu sangat tua sekali sudah bagi kita sekarang, gitu kan? Disebutkan dalam sebuah athar, ada seorang ibu di zamannya Nabi Nuh alaihissalam itu, anaknya meninggal umurnya 60 tahun. Anaknya dia meninggal 60 tahun. Lalu ibu ini nangis-nangis. Ibu ini mengatakan apa? Dalam kisah ini atau dalam athar yang sahih dikatakan, ibu ini mengatakan kesian dia masih kecil. 60 tahun ya. Kesian dia masih kecil. Ya kan gitu. Dia belum merasakan kehidupan gitu. Lewatlah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berkata kepada dia, kenapa kau merasa sedih? Iya, anak saya meninggal umur 60 tahun, kesian masih kecil. Kata Nabi Nuh, nanti akan datang umat setelah kita nanti, di akhir zaman nanti, umurnya maksimal 60 sampai 70. Kalaupun lebih paling 100 tahun. Kata ibu itu apa? Kalau saya dikaruniakan oleh Allah umur 60 tahun saja, ya tidak lebih, tidak seperti sekarang sampai ratusan atau ribuan tahun, maka saya akan gunakan 60 tahun semuanya sujud. Semuanya sujud gitu. Tapi ini contoh. Nah, bagaimana kita membalanskan ibadah kita dengan orang-orang sebelum kita kalau kita tidak maksimalin tempat-tempat seperti ini? Terlebih lagi yang sering kali ada pertanyaan atau yang sering mungkin tergugah dalam hati Anda, oh kalau saya umroh biayanya berapa ya? 20 juta, 30 juta, kan gitu. Besar sekali. Pikiran kita seperti itu ya. Padahal sebenarnya Anda lupa ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya, ya ini jaminan. Hadis sahih riwayat Al-Hakim, sesungguhnya haji dan umroh itu akan menghilangkan kefakiran dari seseorang seperti api menghilangkan karat dari besi. Jadi umroh dan haji itu membuat kita kaya sebenarnya, sedang investasi kepada Allah untuk membuka pintu kekayaan. Itu hadis sahih gitu kan.
Jadi banyak orang tidak sadar itu, makanya tidak ada orang yang pulang umroh haji itu jadi miskin. Kalau kita istilahkan Indonesia, ibu haji dan pak haji biasanya paling tidak hidupnya cukup gitu kan. Ini itu karena memang ada pengaruh daripada umroh dan haji tadi. Ini sedikit saya sharekan apa yang kemarin saya dapatkan, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat kita semua.